Kita lanjutkan. Al-adabul ashiru, adab yang ke-10, alla yamna'a jarahu min gharasi khashabatin fi jidarihi. Ya. Tidak melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di dindingnya. Ya. Izahtajal jaru ila zalika. Apabila seorang tetangga memerlukan hal tersebut. Jika tetangga dia perlu memasang sesuatu di dinding kita, misalnya apakah itu kayu atau yang lainnya, maka hendaknya kita sebagai tetangga tidak melarang hal tersebut. Ya. Fayam bagi an yasmahalahu bi gharasi hazil khashabah. Maka patut bagi seorang tetangga mengizinkan tetangganya untuk menanam kayu ini. Dia perlu memasang kayu atau apapun lah ya di dinding kita, selama tidak mengganggu kita, maka hendaknya kita bolehkan. Wala yamna'uhu minal intifa'i biha, dan tidak melarangnya untuk memanfaatkannya. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah bersabda, la yamna'u jarun jarahu an yaghrisa khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan ya kayu di dindingnya. Qala Abu Hurairah, summa qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, mali arakum anha mu'ridin. Kenapa kalian saya lihat berpaling dari arahan ini? Wallahi, demi Allah, la arbiyanna biha baina aktafikum. Ya, demi Allah, saya akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian. Aila asrahanna wala uhadditsanna biha bainakum mahma sa'akum zalika wa auja'akum. Saya akan menyebutkan dengan terus terang, dan saya akan ceritakan hadis tersebut kepada kalian, meskipun hadis tersebut membuat berat kalian dan membuat menyusahkan kalian. Jadi jika seorang tetangga dia perlu memasang sesuatu, apakah itu kayu, misalnya menanam sebuah kayu di dinding seseorang, maka hendaklah dia izinkan hal tersebut ya. Mungkin tetangga perlu untuk memasang sesuatu yang melewati dinding kita, maka hendaklah kita bolehkannya. Nabi SAW telah memberikan arahan terhadap hal tersebut atau berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kata Nabi SAW, jangan seorang tetangga melarang tetangganya untuk menanam kayu ya di rumahnya, ya yakni di dindingnya, dinding tetangga. Ya, Abu Hurairah ketika beliau menyampaikan hadis itu, mungkin orang-orang yang mendengar ya merasa berat untuk menerapkan hadis ini. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya akan sebutkan hadis ini dengan jelas. Saya sebutkan hadis ini dengan terus terang di antara kalian. Meskipun itu membuat membuat berat kalian, membuat susah kalian, tetap akan saya sampaikan, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11, ta'zimul hurumatul jari wa adamu khiyanatihi. Memuliakan kehormatan tetangga dan tidak mengkhianatinya. Menghormati kemuliaan tetangga, tidak mengkhianatinya. La bi ifsya'i sirrihi, tidak dengan menyebarkan rahasianya, wala bi hadki irdihi, tidak dengan merusak kehormatannya, wala bil fujuri bi ahlihi, tidak dengan berbuat dosa kepada istrinya. Fa innahu min aqbahil kabair. Ya, berbuat fujur, berbuat zina dengan istri tetangga itu termasuk di antara dosa besar yang paling buruk. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila ayu dzambi a'zam. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda ketika ditanya dosa apa yang paling besar, apa kata beliau? Beliau bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Bahwa dosa besar yang paling besar itu adalah kamu menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan dialah yang telah menciptakanmu. Qila summa ai, lalu ditanyakan, lalu apa? Qala an taqtula waladaka khasyata an yut'ima ma'aka, yaitu kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu. Qila summa ai, kemudian ditanya lagi, lalu apa? Qala an tuzaniya halilata jarika, selanjutnya adalah kamu berzina dengan istri tetanggamu. Bal yambagi an yahfazahu fi nafsihi wa irdihi wa malihi. Seorang tetangga patut untuk menjaga diri tetangganya, kehormatannya dan juga harta bendanya, hatta ya'manahu jaruhu, hingga tetangganya merasa aman terhadapnya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu thalasa, demi Allah tidak beriman. Ini diucapkan oleh Nabi SAW 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Allazi la ya'manu jarahu bawa'iquhu, ay ghadruhu wa khiyanatuhu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kecurangannya dan juga dari pengkhianatannya. Jadi seorang tetangga dia mesti menghormati kehormatan tetangganya. Dia mesti
yang memuliakan kehormatan tetangganya. Dia tidak boleh merusaknya. Tidak boleh seorang tetangga merusak kehormatan tetangganya, baik dengan menceritakan rahasia tetangganya, merusak kehormatannya, mendiskreditkannya, menjatuhkannya di hadapan orang lain, menyebarkan isu-isu negatif tentang seorang tetangga, itu tidak dibolehkan. Apalagi ya berzina dengan istri tetangga, itu termasuk di antara dosa besar yang paling buruk. Ya, berzina dengan istri tetangga itu termasuk di antara ya dosa besar yang paling buruk. Nabi SAW pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar? Apa kata Nabi SAW? Dosa besar yang paling besar itu adalah kamu menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah, sedangkan dialah yang telah menciptakanmu. Kemudian ditanyakan lagi, lalu dosa apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW selanjutnya, dosa yang terbesar adalah kamu membunuh anakmu karena kamu takut, kamu khawatir dia makan bersamamu. Ya. Lalu ditanyakan lagi, seterusnya dosa apa lagi wahai Rasulullah? Kata beliau, dosa selanjutnya adalah kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa dosa besar yang paling besar adalah ya menjadikan sekutu, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah adalah pencipta kita. Dosa besar yang kedua adalah membunuh anak karena takut anak tersebut ya makan bersama kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berzina dengan istri tetangga. Itu dosa besar yang ketiga dalam hadis ini. Bal yambaghi lahu an yahfazahu fi nafsihi wa irdihi wa malihi. Seorang tetangga sepatutnya dia menjaga ya diri tetangganya, kemudian juga menjaga kehormatannya dan juga menjaga hartanya. Dia tidak membunuh tetangganya, tidak menampar, menyakiti tetangganya secara fisik, dia tidak menjatuhkan kehormatannya, juga tidak mencuri harta benda tetangganya. Ya, sehingga tetangganya itu merasa aman dari kejahatan tetangganya. Dia tidak khawatir dengan kejahatan tetangganya. Nabi SAW beliau telah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman tersebut? Ya, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari pengkhianatannya, dari kecurangannya, dari kejahatannya. Ya, yang maksud dengan tidak beriman di sini bukan menjadi orang kafir, tapi tidak sempurna imannya. Tidak sempurna iman seseorang jika tetangganya tidak aman dari kejahatannya, tidak aman dari kecurangannya, tidak aman dari ya tindakan-tindakan jahatnya. Ya. Jadi seorang tetangga mesti memuliakan tetangganya, ya tidak menyakitinya dan juga tidak berkhianat kepadanya, tidak ya merendahkan dirinya. Al-adab tsani asyar, adab yang ke-12, an yuaddiya ilaihi kull huquqil muslimi ala akhihi muslim. Menunaikan kepadanya semua hak-hak seorang muslim atas saudaranya sesama muslim. Fa inal jara aula wa ahaqqa biha. Seorang tetangga lebih utama dan lebih berhak terhadap hak-hak tersebut. Fa yuhsinu ilaihi min kulli wajhin. Dia berbuat baik kepada tetangganya dengan segala bentuk perbuatan baik. Ya'uduhu iza marida. Dia jenguk tetangganya jika dia sakit. Wa yushammituhu iza atisa. Dan dia mendoakan tetangganya jika tetangganya bersin. Wa yansahahu bima yarahu khairan lahu. Dan dia memberikan nasihat kepada tetangganya dengan nasihat yang menurut dia baik untuk tetangganya. Wa yulabbi da'watahu. Dia memenuhi panggilannya, undangannya. Wa yatafaqqada ahlahu wa auladahu fi hali ghiyabihi aw safarihi wa ba'da mamatihi. Dan dia perhatikan tetangganya, ya. Baik itu istrinya atau anak-anak tetangganya ketika tetangganya tidak ada atau lagi safar ataupun setelah kematiannya. Wa yattabi'a janazatahu iza mata. Dia antarkan jenazah tetangganya jika dia meninggal dunia. Wa yad'u lahu, dia berdoa untuknya. Wa ya'khudha bi yadihi ilal khair, dia bimbing tetangganya menuju kebaikan. Ila ghairi zalika minal adabil mazkura fi fasli adabil ukhuwati fillah. Serta adab-adab yang lain yang disebutkan dalam pasal adab-adab bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara adab seorang tetangga kepada tetangganya adalah dia menunaikan hak-hak seorang muslim ya kepada seorang muslim. Ya. Karena tetangga lebih berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut karena dia dekat dengan seseorang. Maka seseorang mesti menunaikan hak-hak tersebut kepada tetangganya. Apa bentuknya? Dia mesti berbuat baik kepada tetangganya. Dia menjenguk tetangganya kalau sakit. Dia doakan jika tetangganya bersin, ya. Kemudian dia nasihati dengan nasihat-nasihat yang menurut dia terbaik untuk tetangganya. Dia ya penuhi undangan tetangganya. Dia perhatikan ya istri ataupun anak tetangganya ketika tetangganya tidak ada atau dia sedang safar ataupun dia meninggal dunia. Kalau tetangganya meninggal, dia antarkan jenazahnya ke kuburannya, ya.
dan dia berdoa untuk tetangganya. Kemudian ya kalau dia lihat tetangganya ya lengah dalam satu kebaikan, dia bimbing tetangganya itu menuju kebaikan. Serta adab-adab yang lain yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap tetangganya. Al-adabul tsalits asyar, adab yang ke-13, an-nushu lahu, yaitu menasihatinya, wa amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar, menyuruhnya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang munkar. Faqad yaral jaru min jarihi munkara, ya, seorang tetangga terkadang melihat kemungkaran dari tetangganya. Aw yarahu tarikan li amalin min a'malil bir, atau dia lihat tetangganya meninggalkan suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan baik. Aw nahwa zalik, atau sejenisnya. Fa yajibu alaihi an yansahahu, maka dia wajib memberi nasihat kepada tetangganya. Wa an ya'murahu bil ma'rufi wa yanhahu 'anil munkar, dia mesti menyuruhnya melakukan yang ma'ruf dan mesti melarangnya melakukan kemungkaran. Fa inna haqqahu min zalika awqadu min haqqi ghairihi, karena haknya ya terhadap nasihat dan haknya terhadap amar ma'ruf nahi munkar lebih kuat daripada hak orang lain. Wa katsirun minan nasi yara jarahu ala maksiatin wa munkarin fala yanhahu, banyak orang dia melihat tetangganya melakukan maksiat atau kemungkaran, dia tidak larang. Wala ya'muruhu bil ma'ruf, dan dia juga tidak perintahkan ya tetangganya melakukan yang ma'ruf. Wa hadza khiyanatul lil jari wa tafritun fi haqqihi, ini merupakan pengkhianatan terhadap tetangga dan merupakan tindakan mengabaikan hak tetangga. Jadi di antara hak tetangga terhadap tetangganya adalah jika seorang tetangga kita lihat sedang melakukan maksiat, sedang terjatuh ke dalam dosa, maka kita mesti menasihatinya agar meninggalkan dosa tersebut. Kita mesti melakukan amal ma'ruf nahi munkar, ya. Hak tetangga untuk diberikan nasihat, hak tetangga untuk ditegakkan amal ma'ruf nahi munkar, dan itu lebih utama daripada hak orang lain. Di masa kita sekarang ini banyak orang yang mengabaikan hal ini. Dia lihat tetangganya melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, dia diam. Ya, dia tidak suruh kepada yang ma'ruf, dia tidak cegah dari kemungkaran. Ini merupakan tindakan pengkhianatan terhadap tetangga dan merupakan tindakan mengabaikan hak tetangga yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Ya, demikianlah yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan adab-adab tetangga. Insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan-pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.